warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safira Bidaya Putri. Saya Anissa Rizky Amalia. Kami dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Nah, di sini kita akan membuat tutorial tentang cara pengoperasian atau pengaplikasian Civil 3D. Semoga video ini dan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Dan happy watching! Jadi untuk yang video kedua ini kita akan membuat alignment horizontal. Untuk langkah awalnya kita akan memasukkan elevasi jalan atau membuat jalan di surface-nya ini. Jadi sebelumnya kita harus mempunyai surface dari video pertama yang kemarin. Jadi untuk memudahkan kita memasukkan elevasi jalannya, kita membuat tanda yaitu lingkaran. Ini ya, yang di tempat kosong ini misal 25 aja lah, kecilan, lebih besar lagi 30, 40 lah. Nah, terus kita bikin garis. Nah, kita buat seperti ini. Lalu kita jadikan ini seperti kayak grup gitu ya. Nah, jadi langkahnya kayak gini. Kita select semuanya. Lalu kita Ctrl C. Setelah itu Ctrl Shift V. Tunggu loading ya. Nah, seperti ini. Kita buat 5. Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Jadi yang awal tadi kita hapus saja. Kurang 1. Ctrl Shift V. Nah, ini ada 5 ya. Nah, ini kan udah jadi 5-5-nya kan. Nah, setelah itu kita juga harus mempunyai koordinat jalannya. Nah, ini ya koordinat jalannya. Ini koordinat yang X dan ini yang Y. Jadi kita masukkan ke Civil 3D-nya. Pertama, kita select lingkaran tadi, klik kanan, lalu masuk ke Properties. Nah, ini ya yang diganti tuh position X sama position Y. Awalnya kita ganti yang X dulu, masukkan yang ini. Ctrl C, terus habis itu di sini Ctrl V, yang Y juga, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, lingkarannya berarti kan udah pindah kan, kayak gini. Lalu kita lakukan itu ke 5-5-nya. Kita select dulu, ganti Ctrl C, terus Ctrl V. Oke. Nah, untuk yang terakhir ya, koordinat akhir jalan. Kita masukkan X-nya, kita masukkan Y-nya. Nah, sudah selesai. Jadi ini elevasi untuk jalannya, ini yang di awal dan ini yang di akhir. Setelah itu kita membuat alignment horizontal. Caranya itu ada 2. Yang pertama itu ada create alignment by layout. Yang kedua create alignment from polyline. Jadi kita yang mau coba pertama itu yang create alignment from polyline. Yang pertama kita itu harus buat garis polyline-nya dulu. Kita ketik saja PL langsung ya. Nah, kalau sudah, kita buat garis dari titik pertama. Jadi dihubungkan seperti ini. Jadi dari
titik pertama sampai titik terakhir. Nah, jadi semuanya ya. Kalau udah di skip aja. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita klik di alignment. Jadi di sini ada alignment, kita juga bisa klik dari sini, terserah mau mana aja. Dan kita coba create alignment from polyline. Jadi itu diklik garis yang udah tadi kita buat. Nah, habis itu di enter aja. Reverse di enter aja. Nah, ini kita bisa beri nama terserah wes. Pokoknya ada tandanya kalau itu horizontal gitu ya, supaya nggak bingung. Nah, kalau yang tipenya kita pilih center line karena kita emang buatnya cuma asnya. Kalau side-nya kita buat side 1. Nah, kalau ininya langsung aja, ini tetap dan ininya nggak usah di centang. Sekarang ke desain kriteria. Nah, kita coba buat 60 ya kecepatannya. Terus ini dicentang. Lalu ininya itu diubah menjadi 10%. Oke. Nah, udah jadi kayak gini, tapi dia cuma belum menjadi tikungannya. Jadinya cuma alignmentnya aja. Nah, di sini STA-nya kan titik nolnya di sini. Yang di sini tuh titik akhir. Nah, kita mau coba ubah. Jadi kita klik aja di alignmentnya. Terus kita klik alignment, terus kita reverse. Ini di OK aja. Nah, jadinya dia tuh berubah, yang 0 itu ada di sini dan yang akhir ada di sini. Tapi kita yang pakai 0-nya ada di sini aja. Jadi kita kembalikan lagi. Di reverse. Oke. Nah, jadi 0-nya sudah di sini lagi. Yang sekarang kita coba atur jaraknya, karena ini kan 20 ke 40 terus 60. Kita bisa juga ubah dengan cara klik edit alignment label. Nah, kita bisa lihat di incrementnya, dia kan 20 ke 10 20 ya. Dan kita coba ubah per 25. Oke. Nah, dia akan berubah menjadi 25 50, jadi per 25 jaraknya. Atau kita juga bisa mengubah bentuk STA-nya. Jadi kita klik alignmentnya, klik kanan, terus edit alignment label lagi. Nah, di sini kan ada tagging, jadi kita klik aja. Jadi kita bisa pilih mau yang mana. Jadi kalau misalkan coba ya, yang width line, kita apply. Jadi kita ini mau tentukan STA-nya ininya terserah ya, sesuai keinginan aja. Tapi kita kembalikan yang seperti tadi aja. Apply, terus oke. Nah, misal STA-nya data kita itu nggak dimulai dari 0, kita bisa merubahnya dengan cara ininya diklik, terus klik kanan, kita ke alignment properties. Nah, di sini tuh ada station control. Jadinya kita bisa ubahnya di sini. Kita mau dari kilometer berapa kayak terserah. Kita coba 1000. Kita apply aja. Oke. Jadi ini oke. Nah, jadi di sini tuh dimulainya dari 1000. Tapi ya dikembalikan lagi aja ya.
karena kita mencobanya dari nol, jadinya dari nol aja. Lalu kita juga bisa menentukan bentuk tikungannya. Jadinya ini diklik alignmentnya lagi, terus klik alignment properties lagi. Nah, dia itu di point of intersection. Jadi kita pilih yang ini, by change in alignment direction. Terus oke. Emang gak ada perubahan sih, karena emang belum kebentuk tikungannya. Terus kita bisa menentukan design speednya dengan cara alignment properties lagi. Kita lihat yang design kriteria. Jadi di sini kan ada add design speed, jadi di add aja. Misalkan kecepatannya itu 60, terus kita oke. Ya, jadi nggak ada perubahan sih, itu cuma adanya tuh ada perubahan itu di sini. Nah, ini kalau ini dengan cara polyline kayak gini. Sekarang kita mau coba yang alignment by layout. Jadi ininya dihapus dulu. Kita bisa buat lagi. Jadi kan udah. Jadi kita klik alignment lagi. Kita buat yang create alignment by layout. Bedanya itu dia itu nggak perlu membuat garis lagi. Jadi langsung muncul tab kayak gini. Jadi sama sebenarnya kayak yang tadi. Yang ini diubah set 1. Udah tinggal desain kriterianya, tadi mau 60, ini dicentang, yang ininya diubah 10%. Oke. Nah, jadi dia tuh muncul kayak gini lagi. Jadi dia bisa ada beberapa menu. Di sini ada SCS, ada SS, ada FS. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi kita mau coba yang draw tangan with curve. Jadi kita tentuin curve-nya, kita setting, kita buat seperti ini aja, kita oke. Nah, langsung kita tangan with curve. Jadi kita langsung mengklik yang mana yang mau dibuat tikungan atau mau dibuat alignment. Jadi dia langsung kebentuk jalannya seperti ini. Kalau udah di skip aja. Nah, kayak gini aja kalau pakai layout. Kalau mau ubahnya juga sama langkah-langkahnya kayak yang tadi. Jadi ya cuma itu aja perbedaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tikungan. Jadi di sini tikungan itu tipenya ada SCS, lalu ada SS, ada FC. Nah, untuk di Indonesia sendiri yang sering dipakai itu adalah tipe SCS dan FC. Dan untuk tipe SS itu seringkali dihindari. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa tadi dia ini langsung membentuk tikungan. Karena tadi pas di tangan-tangan ini, nah dia udah ke setting SCS, makanya dia langsung ngebentuk tikungannya. Nah, karena kita mau membuat tikungannya, ini kita hapus aja. Caranya mudah sekali.
Di tab ini kita pilih ini, delete sub entity, itu untuk menghapus tikungan. Langsung aja dihapus tikungannya. Nah, ini juga kita hapus saja tikungannya. Nah, udah. Sebelum dari sini, kita harus mempunyai hitungan dulu. Bagaimana cara menentukan SCS, SS, dan FC. Jadi di sini kan ada 1, 2, sama 3 tikungan. Kita buka Excel-nya. Nah, kita buka tikungan yang pertama. Tadi kecepatan rencananya itu 60. Kita klik 60. Jadi radius rencana ini kita coba 120. Nah, di sini ada sudut apit. Sudut apit itu yang mana? Kita buka tikungan 1. Nah, ini kan tikungannya. Sudut apit itu kita tarik garis ke sini, misal. Nah, sudut apit itu yang bertolak belakang dengan tikungannya. Misal kalau kita pengen mengetahui sudut apitnya di sini, kita klik aja dim ang. Nah, kita klik garis yang pertama, lalu kedua. Nah, untuk sudut apitnya itu yang sebelah sini. Sebelah sini ya. Kita lihat angkanya 74 derajat 53 menit 52 detik. Kita masukkan ke Excel-nya. 74 derajat 53 menit dan 52 detik. Nah, lalu kita lihat. Nah, karena dia LC-nya lebih dari 20 meter, maka dia termasuk SCS. Lalu kita gambar tikungan tipe SCS di jalan kita. Pertama, saya akan menjelaskan dulu yang mana termasuk SCS dan yang mana termasuk FC dan yang mana termasuk SS. Emangnya yang SCS itu yang kayak gimana ya? SS itu kayak gimana dan FC kayak gimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, untuk gambar yang ini itu kita buat untuk tipe FC. Untuk tipe FC sendiri kita buat yang free curve fillet between two entities pakai radius. Nah, untuk yang tipe FC kita pakai yang ini. Lalu untuk tipe SCS pakai gambar yang ini, kita buat yang free spiral curve spiral between two entities. Lalu untuk tipe spiral atau SS pakai gambar yang ini, kita buat yang free compound spiral between two tangan. Karena tadi tipenya SCS, maka kita gambar SCS pakai yang ini. Kita klik tikungan yang pertama, lalu ke yang kedua. Di sini ada muncul is curve solution angle. Kita pilih yang less than. Lalu suruh masukkan radius rencana. Tadi kita misalkan 120. Kita enter. Lalu di sini keluar specify spiral in length or. Tadi kita masukkan 60. Lalu muncul kecepatan rencana. Kita masukkan juga 60. Kita enter 2 kali. Nah, di sini akhirnya dia akan bentuk tikungan tipe SCS. Nah, di sini tuh ada keterangannya. Yang garis kuning ini TS. Yang garis merah ini dia SC. Nah, yang ini juga termasuk TS juga. Nah, untuk tikungan kedua, kita buka perhitungannya. Kecepatan rencana tetap kita kasih 60. Kira-kira yang dipakai tipe tikungan apa ya? Kita lihat kira-kira apa ya yang dipakai. Di sini kita radius rencananya tetap 120. Lalu sudut apitnya kita lihat lagi. Klik dim ang.
yang pertama, lalu kedua. Nah, sudut apitnya yang ini ya. Dia ketemu 25 derajat 4 menit 0 detik. Kita masukkan ke Excel-nya 25 derajat 4 menit 0 detik. Nah, kita lihat. Nah, karena LC-nya kurang dari 20 meter, dia tidak termasuk SCS. Lalu yang kita gunakan pakai apa? Pakai tipe tikungan yang mana? Nah, tadi kan dia kan bukan tipe SCS, tapi kita tetap coba pakai tipe SCS, apakah dia mau apa tidak. Kita coba. Yang pertama, klik yang kedua, pilih less than, masukkan radius 120, kita enter, LC-nya 70 juga. Nah, dia di sini nggak mau karena memang dia bukan tipe SCS atau LC-nya itu kurang dari 20 meter. Karena dia tipe SCS tidak mau atau LC-nya kurang dari 20, maka kita menggunakan full circle. Pakai yang free curved fillet between two entities radius. Nah, di full circle ini dia ada syarat khususnya, yaitu jika kita masukkan kecepatan rencananya 60, maka radius minimumnya itu adalah 500. Jadi ini kita masukkan, kita klik yang pertama, klik yang kedua, pilih less than, masukkan radius berarti 500, kita enter lagi. Nah, ini dia kebentuk. Ternyata jarak tikungannya itu masih jauh. Jadi untuk ini kita lebih baik pakai full circle saja. Lalu kita lanjut ke tikungan yang ketiga. Kita buka yang tikungan ketiga. Kita masukkan kecepatan rencananya 60. Terus radius rencananya 120. Nah, di sini dia ternyata bukan tipe SCS lagi. Kita misalkan radius rencananya itu kita coba 140. Nah, dia pakai SCS. Kita gambar di Civil 3D dengan radius rencananya 140. Kalau kita pakai SCS berarti pakai yang free spiral curve spiral between two entities. Kita klik yang pertama, klik yang kedua, pilih less than. Nah, radiusnya tadi kita masukkan 140, kita enter. Kecepatan rencananya 60, kita enter lagi, 60, kita enter lagi. Enter sekali lagi. Nah, di sini dia termasuk tipe tikungan SCS. Setelah ini, apakah yang kita lakukan? Setelah ini kita munculkan potongan memanjang. Untuk potongan memanjangnya ini kita close aja. Kita pilih di profile. Jadi buat create profile from surface. Klik. Namanya terserah. Karena di situ horizontal ya horizontal. Terus di select surface itu karena cuma ada surface latihan 1, kita pilih itu, lalu add. Nah, itu muncul. Nah, di sini muncul ya data-datanya yang sudah kita add. Lalu kita pilih draw in profile view. Lalu dia akan muncul tab seperti ini. Misal ininya tadi kita buat elemen horizontal, terus namanya terserah, ini saya cobanya profil memanjang, terus kita next. Lalu untuk yang ini kita next lagi. Nah, yang ini kita bulatkan ke bawah, misal saya bulatkan ke 25. Terus yang maksimum kita bulatkan ke atas. Kita bulatkan 50. Lalu kita next. Next lagi. Kita next lagi. Lalu kita create profile view.
Nah, kita cari tempat yang kosong. Misal di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, lalu di sini muncul, nah, yang seperti gunung ini, dia potongan memanjang atau biasa disebut profile view. Terus keterangan yang bawah-bawah ini namanya bahan set. Ada super elevation, ada vertical alignment, ada horizontal alignment, dan sebagainya. Terus di sini ada STA-nya. Setelah itu, apalagi Kak yang kita lakukan? Kita munculkan diagram super elevasinya. Caranya, cekidot. nah, untuk memunculkan diagram super elevasi, kita klik alignment-nya, kita klik di barnya ini super elevation, kita calculate atau edit super elevation. Kita tunggu, kita klik calculate. Nah, di sini ada crowned atau planar. Ini planar. Nah, di sini kita pakai crowned aja. Lalu kita next. Berapa panjang jalannya, Kak? 4 meter. Kita klik 4, kemiringannya tetap 2%. Kita klik next. Karena kita nggak pakai bahu jalan, jadi kita matikan centangnya. Lalu kita next lagi, Kak. Yap. Terus ini, nah, kita centang yang ini, automatically resolve overlap. Lalu kita finish. Nah, dia kan sekarang muncul seperti ini. Ini tuh hasil hitungan super elevasinya kita. Jadi kita bisa tahu misal di tikungan pertama dia E-nya berapa atau kemiringannya berapa. Nah, setelah itu kita close aja. Lalu kita gambar, kita tetap select alignment-nya, klik super elevation, terus habis itu create super elevation view. Nah, di sini misal kita namai super elevasi. Kalau dinamai super junior boleh nggak? Lebih baik namanya super elevasi, Kak, biar memudahkan kita. Oh, ini itu ternyata super elevasi. Oh, ini itu ternyata potongan melintang. Nah, seperti itulah. Lalu ini kita oke aja. Lalu tempatkan di bawahnya profile view tadi atau potongan memanjangnya. Kita klik di sini. Lalu kita pindahkan ini. Kita move. Jangan lupa dinyalakan F8. Oh iya, F8. Udah, kita pindah ya ini teman. Di bawahnya, misal di sini. Nah, jadilah ini super elevasinya. Jadi super elevasi itu seperti ini ya, gambarin tentang tikungan-tikungannya. Jadi di sini itu karena sudah muncul diagram super elevasinya, di sini itu terdapat perbedaan antara Bina Marga dan Aasto. Untuk yang Aasto itu LS-nya itu melebihi TC. Kan ini sampai sini tuh LS. Nah, TC-nya itu mulai dari sini. Nah, karena kita menurut ke Bina Marga, maka kita harus mengganti ini. Jadi misal kita create line, kita buat garis bantu, kita buat garis lurus ya teman-teman. Misal panjangnya segini, kita pindahkan dia ke bagian kita pindahkan dia bagian TC ya. Kita matikan F8 nya. Nah, di sini ya. Pas ini yang pertama kita taruh di sini.
Nah, ya kan, jadi dia itu LC-nya itu melebihi TC-nya. Lalu kita pindah ini. Caranya, nah pakai ini ya. Pertama kita pindah di sini. Tunggu. Nah, otomatis dia sudah pindah seperti ini. Setelah itu kita perbaiki garis miringnya ini. Caranya create line. Kita taruh dia di sini. Oh, salah. Kita matikan dulu F3-nya, jangan lupa ya teman-teman. Oh ya, terima kasih kakak sudah diingatkan. Create line, matikan F3-nya. Klik di sini. Sampai dia di sini. Nah, jadi ini kita pindah ya teman-teman. Pindah ke bawah. Nah, udah jadi deh. Nah, lakukan juga hal seperti ini ke diagram-diagram lainnya. Jadi sekian untuk video alignment horizontalnya. Semangat dan selamat mencoba teman-teman. Sekian video tutorial dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.